Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Lebih banyak mengenai perbandingan antara reaksi SN1 dan SN2, dan mungkin kita juga bisa membicarakan kondisi seperti apa yang membuat dia atau yang lain lebih baik, terutama peralutnya. Kita telah membicarakannya sedikit, tapi kita akan lebih sedikit detail. Jadi sebagai review sedikit reaksi SN1, Anda mungkin memiliki beberapa jenis yang biar saya gambarkan seperti ini. Jadi Anda akan memiliki beberapa karbon yang menempel pada tiga hal. Saya membuat ketiga hal ini hanya sembarang warna, mereka bisa berubah karbon lainnya, CH3, bisa saja hidrogen, bisa saja yang lain. Kemudian ini juga melekat pada kelompok yang pergi, biar saya buat dengan warna yang belum pernah saya pakai, adalah pink, dan kemudian Anda juga memiliki nukleofil mengapung di sekitarnya, itu akan menjadi nukleofil kita. Dan ia memiliki satu elektron berlebih, ia memiliki muatan negatif, dan dalam reaksi SN1 langkah pertama hanya melibatkan satu dari reaktan yaitu dan satu reagen. Itu mengapa disebut SN1. Jadi pada langkah pertama nukleofil hanya menunggu secara pasif sementara kelompok yang pergi, jadi mungkin ada elektron di sana, kelompok yang pergi sudah memiliki elektron. Dia gesek satu, jadi pasti cukup elektron negatif. Dia gesek satu dari karbon itu, jadi setelahnya dia melakukan situasinya akan seperti ini. Anda memiliki substrat. Dia sekarang kehilangan elektron, dia kehilangan elektron itu, jadi dia sekarang bermuatan positif. Biar saya tambahkan tanda kecil di situ. Biar saya hapus di sini, jadi Anda tidak beranggapan elektronnya masih ada. Jadi dia sekarang bermuatan positif. Kelompok yang pergi dan netral mengambil satu elektron, jadi dia sekarang di luar punya muatan negatif. Kelompok yang pergi sekarang mengambil satu elektron, jadi sekarang dia punya setidaknya dua elektron valensi di sana. Dia punya satu muatan negatif kemungkinan lebih, dan kemudian pada langkah berikutnya nukleofil ini, biar saya copy paste ini, itu bukan yang ingin saya lakukan, biar saya copy paste lagi, jadi copy paste. Oke, jadi yang menunggu dengan sabar selama tingkat menentukan langkah mengatakan, hey, ada carbocation di sana, saya nukleofil. Saya bukan nukleofil kuat dalam kasus SN1, tapi saya masih memberikan elektron ke nukleus, saya suka nukleus. Saya melihat carbocation positif di sana, sebenarnya carbocation itu positif secara definisi. Jadi biar saya berikan elektron saya ke dia, dan pada tahap akhir kita memiliki situasi di mana orang ini, biar saya copy paste lagi, dia terikat pada nukleofil. Karena nukleofil memberikan elektronnya ke karbon ini. Karbon tidak memiliki muatan lagi. Karena nukleofil kehilangan elektron, sekarang dia netral, jadi Anda mendapatkannya terikat ke nukleofil, dan tentu saja Anda punya kelompok yang pergi masih di sini dengan muatan negatif. Kita telah menunjukkan ini sedikit, tapi agar tahap ini terjadi dengan sendirinya dengan reagen ini terjadi spontan pada tingkatan yang sama atau hanya ini jadi saja, dan kita tidak akan membicarakan tentang tingkatan, tapi tidak akan terjadi cepat. Agar ini terjadi, dia harus melupakan carbocation yang stabil, dan kita sudah melihat sebelumnya bahwa agar ini menjadi carbocation stabil, dia harus terikat dengan yang bersedia meminjamkan elektron, jadi dia tidak super rapat dengan elektron. Supaya itu terjadi, carbocation ini harus tertiar. Tertiar itu ideal. Carbocation tertiar berarti bahwa ketiga hal di sini merupakan karbon atau rantai karbon. Jadi idealnya tertiar dan sekunder bisa juga jika setidaknya dua dari mereka adalah karbon. Itu juga bekerja jika pelarutnya baik, jika lingkungan yang kita hadapi adalah lingkungan yang bagus. Hanya jika salah satu dari mereka merupakan karbon, jadi jika ini carbocation primer dan ini merupakan carbocation metil, di mana tidak satu pun berupa karbon, maka Anda memiliki reaksi SN1. Sekarang di sisi lain gambar ini reaksi SN2 ini adalah yang dimana Anda memiliki sebuah nukleofil super kuat atau setidaknya nukleofil yang kuat, dan seluruh reaksi terjadi dalam satu tahap melibatkan kedua reagen. Jadi Anda mulai di sini dengan kelompok yang pergi. Cara Anda bisa memikirkannya SN1 kelompok yang pergi adalah hal yang pertama melakukan sesuatu. Pada SN2 semua terjadi bersamaan, tapi nukleofilnya merupakan agresor. Dia sangat ingin memberikan elektronnya, jadi pada langkah pertama dia masuk dan memberikannya ke karbon itu, meskipun karbon tersebut tidak begitu menyayangkannya.
Dia memiliki muatan positif parsial jika dia sangat elektronegatif dan mungkin sudah membelit elektron ini, namun hal yang sudah dia belit, sekarang dia bisa bilang, "Hai, kamu sudah punya elektron. Saya akan mengambilnya dari kamu." Jadi, dalam harfiah, satu langkah kita berakhir dengan sesuatu seperti ini. Sebetulnya, biar saya gambar ulang itu. Jadi, kelompok kita yang pergi sudah pergi, dia sudah mengambil elektron yang tidak dibutuhkan lagi oleh karbon. Jadi sekarang dia punya elektron ini dan yang itu mungkin lebih dan dia punya muatan negatif. Dan sekarang karbon ini menempel pada si biru. Saya akan menggambar si ungu, kemudian mungkin di belakang dia terikat pada orange. Biar saya gambarkan jadi Anda dapat melihat apa yang sedang saya bicarakan. Jadi si biru, kemudian si ungu, dan kemudian nukleofil sudah datang dari arah lain. Jadi sekarang dia juga terikat pada nukleofil. Nukleofil memberikan satu elektron, jadi dia kehilangan muatan negatifnya, dan pada dasarnya muatan negatif ditransfer ke kelompok yang pergi, yang bisa mengambil elektron, kemudian karbon yang di tengah tetap netral. Dan kita lihat sebelumnya bahwa ini hanya wajar bisa terjadi dengan nukleofil yang kuat, itu haruslah sebuah nukleofil yang kuat, dan tidak boleh ada kehilangan banyak halangan steric. Hal tersebut tidak bisa benar-benar menghalangi nukleofil untuk menyerang, jadi ini akan bekerja paling baik jika ini adalah metal atau karbon primer, dan jika kondisinya tepat, dan jika kondisi nukleofilnya cukup kuat, mungkin sekunder, mungkin karbon sekunder, karena Anda punya terlalu banyak karbon dan rantai karbon terlalu besar di sini, maka dia menghalangi nukleofil. Dia tidak bisa menyerang jika semua ini hidrogen, banyak ruang bagi nukleofil untuk menyerang. Jika salah satunya adalah karbon, masih banyak ruang. Sekarang itu adalah hanya perbandingan umum dan itu memberikan Anda beberapa petunjuk. Nukleofil lemah, Anda berurusan dengan SN1, nukleofil kuat SN2. Jika ini adalah karbon tertier atau sekunder, maka jika dia terikat pada banyak karbon lainnya, SN1 harus ada dalam kepala Anda. Dan jika ini tidak terikat pada banyak karbon dan Anda memiliki nukleofil kuat, SN2 seharusnya ada dalam kepala Anda. Dan sekarang yang terakhir harus Anda pikirkan adalah pelarut itu sendiri. Ke dalam apakah sebenarnya reagen itu terlarut? Mari kita pikirkan. Jadi pada reaksi SN1 atau SN2 kita berurusan dengan sesuatu yang memiliki muatan. Dan secara umum jika Anda berurusan dengan ion atau sesuatu yang bermuatan, mereka akan lebih larut dalam pelarut polar karena muatannya senang berada di sekitar benda lain yang bermuatan. Mereka bisa bercampur dan cocok. Jadi pada kedua situasi Anda menginginkan pelarut polar dan Anda familiar dengan pelarut polar. Contoh pelarut polar adalah air adalah pelarut polar H2O dan dia polar karena oksigen sangat elektronegatif. Dia melilit elektron, jadi Anda punya muatan negatif parsial pada sisi oksigen dan muatan posisi parsial pada sisi hidrogen. Contoh pelarut polar lainnya yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya adalah disebut dietil ether. Dietil ether itu seperti ini, CH2, CH3, CH2, CH3. Dan saya tahu kita belum menyebutkan soal ether, biar saya tuliskan ini adalah dietil, biar saya pastikan Y-nya betul. Ini adalah dietil ether. Ini adalah dietil ether dan ini sedikit review. Ini mungkin cara terbaik untuk mempelajari sesuatu dan sambil belajar sambil melakukan, dan ether adalah sesuatu yang memiliki bentuk. Anda memiliki rantai karbon atau Anda bisa menyebutnya radikal, kelompok yang menempel pada rantai karbon. Saya kira menurut cara berpikir saya untuk oksigen yang menempel pada rantai karbon lainnya, ini tidak harus sama persis. Dan dietil ether adalah sama, dan Anda secara harfiah mengatakan dietil, Anda memiliki kelompok etil menempel pada ether. Etil adalah 2 karbon, jadi 2 karbon, oksigen, 2 karbon lagi dietil ether. Dan ini juga merupakan pelarut polar karena oksigen lebih elektronegatif dibandingkan karbon, jadi Anda masih punya muatan negatif. Anda masih punya muatan negatif parsial ini, biar saya buat dengan warna yang berbeda pada ujung oksigen, dan Anda masih punya muatan positif parsial pada ujung karbon. Jadi ini disebut juga pelarut polar, keduanya adalah pelarut polar. Sekarang perbedaannya, dan ini mungkin akan menjadi istilah baru buat Anda, apakah air ini dan kebanyakan tipe alkohol merupakan
sesuatu yang memiliki hidrogen yang bisa dilepas, ini adalah pelarut protik. Dan protik datangnya dari proton. Dan artinya jika suatu terlarut, jika sesuatu terlarut di dalamnya atau Anda punya larutan ini, maka hidrogennya mungkin bisa terlepas dan Anda mungkin mendapatkan proton bebas bertebaran karena katakanlah oksigen ini menggesek oksigen dari hidrogen ini. Jika dia menggesek elektron dari hidrogen, maka Anda memiliki situasi di mana Anda memiliki OH- benar. Oksigen sekarang memiliki muatan negatif. Dan hidrogen ini yang ada pada namanya adalah elektron. Jika Anda mengambilnya, ini adalah proton. Jadi jika seseorang menggambar H+, atau secara harfiah adalah proton, itu secara harfiah adalah proton. Dan ini bisa terjadi pada air. Anda memiliki proton mengapung, jadi air pada dasarnya adalah pelarut-pelarut protik. Di etil ether, di sisi lain, dia tidak memiliki hidrogen di mana oksigen mengambil hidrogennya. Hidrogen di sini semua terikat pada karbon yang tidak begitu elektronegatif, jadi ini adalah pelarut aproiotik. Biar saya gambar. Sekarang mari kita pikirkan apakah SN2 atau SN2 lebih baik, dan saya sudah mengatakan pelarutnya harus polar karena kita berhadapan dengan muatan ke dalam kedua reaksi. Tapi manakah yang akan lebih baik? Jadi biar saya tuliskan. Jadi di dalam kedua situasi saya menginginkan polar, jadi biar saya menuliskannya. Dan saya akan memberi Anda petunjuk, satu dari mereka akan baik dalam lingkungan protik dan satu dari mereka tidak baik dalam lingkungan protik. Jadi dalam SN2, jika Anda, mari kita pikirkan, mari untuk tidak mengingat ini, jika kita mempunyai proton mengapung dalam situasi SN2, seperti apakah yang akan terjadi? Kita punya nukleofil kuat ini, kita memiliki yang ingin memberikan elektronnya. Sekarang dia memberikannya kepada karbon yang mungkin memiliki muatan positif parsial. Kemudian kelompok yang pergi bisa mengambilnya, namun apa yang lebih menginginkan elektron? Karbon yang memiliki muatan negatif parsial atau proton, sesuatu yang memiliki muatan positif penuh? Ya, proton akan lebih menginginkannya. Jadi jika Anda memiliki proton mengapung, nukleofil akan memberikan elektronnya kepada proton dan reaksi SN2 tidak benar-benar terjadi. Proton akan mengambil semua elektron, jadi Anda tidak boleh memiliki proton yang mengapung di sekitarnya. Anda tidak bisa punya proton mengapung dalam reaksi SN2, maka karbon ini tidak akan pernah mendapatkan elektron. Proton akan mengambilnya, jadi Anda membutuhkan pelarut aproiotik. Jadi SN2 akan berjalan baik dalam dietil ether. Jika ini adalah nukleofil kuat, ini adalah larutan dalam dietil ether, dan ini semuanya hidrogen, maka Anda akan siap untuk reaksi SN2. Sekarang, pada ujung lain spektrum, kunci dari reaksi SN1 adalah carbocation yang stabil. Dan untuk carbocation menjadi lebih stabil atau bahkan lebih penting lagi daripada carbocation yang lebih stabil, tergantung pada dia sebagai tertiar atau karbon sekunder. Tapi agar kelompok yang pergi menjadi stabil saat dia negatif, akan sangat baik jika ada beberapa proton tersedia. Mungkin dia bisa memberikan elektron kepada proton. Mungkin dia bisa terikat dengan proton. Jadi dalam situasi ini, proton yang benar-benar menolong menstabilkan situasi. Jadi dalam reaksi SN1 idealnya adalah pelarut polar protik. Jadi jika Anda melihat situasi di mana Anda memiliki karbon sekunder atau tertier, itu adalah nukleofil yang lemah, dan Anda berhadapan dengan pelarut polar protik yang paling terkenal dari air, namun alkohol juga bisa, maka Anda harus pikir SN1. Jika Anda melihat nukleofil yang kuat, tidak ada banyak halangan sterik. Ada ruang yang bisa dia serang, ini adalah metil atau primer, mungkin karbon sekunder, dan itu terjadi pada pelarut-pelarut aproiotik seperti di etil. Seperti di etil ether, maka Anda tahu Anda siap untuk SN2. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.